Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rini Rita Temar Paung, sebagai dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya Meilani Dwi Lestari, NPM 2313024059. Kemudian ada rekan saya yaitu Ahmad Purwadi, Fauzia Himatullah Ala, Nanda Usratun Hasanah, dan juga Maria Ranita Putri Vandewi. Nah, pada tugas mata kuliah kewirausahaan, kami membuat media pembelajaran berbasis komik digital pada materi adaptasi dan juga seleksi alam. Nah, komik yang kami buat itu berjudul Petualangan Alam, Menyelami Adaptasi dan juga Seleksi Alam. Di komik ini kami menggunakan percakapan fiktif dengan tokoh jerapah yang bernama Jirafa dan juga Camilo. Dan inti dari komik ini yaitu adalah teori evolusi Lamarck. Pada zaman dahulu, hiduplah sekelompok jerapah di padang rumput yang luas dan juga penuh dengan tanaman. Namun, jerapah-jerapah ini memiliki leher yang pendek, tidak seperti jerapah yang kita kenal saat ini. Mereka mengandalkan rumput rendah dan tumbuhan di sekitar mereka sebagai sumber makanan utama. Namun, seiring berjalannya waktu, persediaan rumput itu mulai habis. Sementara pohon-pohon di sekitar padang rumput semakin tinggi dan menjulang, penuh dengan daun yang di luar jangkauan mereka. Suatu hari, salah satu jerapah merasa kebingungan ketika melihat pohon yang tinggi itu. Ia berpikir tentang kesulitan yang mereka hadapi untuk mencapai daun-daun yang berada jauh di atas kepala mereka. Dalam percakapannya dengan Camilo, jerapah melontarkan ide yang kurang masuk akal, yaitu tentang memanjangkan leher mereka agar bisa mencapai daun-daun yang tinggi. Namun, Camilo menanggapinya dengan heran, karena baginya ide memanjangkan leher terdengar seperti tidak masuk akal. Walaupun begitu, jerapah merasa bahwa mereka membutuhkan suatu solusi dan akhirnya sepakat untuk memanggil seorang ahli adaptasi yang terkenal, yaitu Jean-Baptiste Delamarck. Perkenalkan, nama saya Fauzia Himatullah Ala dengan NPM 2313024023. Di sini saya akan melanjutkan materi dari penyampaian komik oleh teman saya yang pertama. Jadi, cerita selanjutnya adalah saat Paman Lamarck tiba di padang rumput, jerapah-jerapah itu segera berkumpul untuk mengutarakan kekhawatiran mereka tentang kelangsungan hidup di tengah kondisi lingkungan yang berubah. Mereka mengeluh tentang sulitnya mendapatkan makanan karena leher mereka tidak cukup panjang untuk mencapai daun-daun di pohon yang tinggi. Lalu, Paman Lamarck mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan saran yang bijaksana. Paman Lamarck menyampaikan bahwa untuk bisa bertahan hidup dalam situasi ini, mereka perlu menyesuaikan diri, termasuk upaya untuk memanjangkan leher secara bertahap agar bisa menjangkau sumber makanan yang lebih tinggi. Paman Lamarck menekankan bahwa perubahan ini, jika dilakukan dengan tekad yang kuat, dapat menjadi sifat baru yang akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Mendengar saran ini, sebagian jerapah merasa termotivasi, sementara yang lainnya masih meragukan apakah upaya ini benar-benar mungkin akan berhasil. Namun, dengan keyakinan dari Paman Lamarck, mereka pun sepakat untuk mencoba demi masa depan mereka. Baik, sekian penyampaian cerita dari saya. Cerita yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan saya Nanda Usratun Hasanah dengan NPM 2313024025. Saya akan melanjutkan narasi yang selanjutnya. Waktu semakin berlalu dan kondisi padang rumput semakin sulit. Pohon-pohon tinggi menjadi lebih banyak, sementara tanaman rendah yang biasanya menjadi makanan jerapah mulai menipis. Di antara para jerapah, Girafa adalah salah satu yang mencoba mengikuti saran Paman Lamarck dengan berusaha memanjangkan lehernya. Setiap hari ia mengulurkan lehernya lebih jauh untuk menjangkau daun-daun di atas. Walaupun terasa sulit, pada awalnya, secara perlahan Girafa mulai melihat perubahan lehernya yang semakin panjang. Sehingga ia bisa makan dengan lebih mudah dan memperoleh nutrisi yang diperlukan untuk bertahan hidup. Di sisi lain, beberapa temannya yang tidak mengikuti saran Paman Lamarck mulai mengalami kelaparan karena tidak mampu menjangkau makanan. Seiring berjalannya waktu, hanya jerapah-jerapah yang beradaptasilah yang mampu bertahan pada rumput yang semakin menantang.
Izin memperkenalkan diri, nama saya Maria Ranita Putri Vandewi dengan NPM 23130240009. Di video ini saya akan melanjutkan pembahasan komik dari kelompok kami. Jadi, kisah Jirafat dan teman-temannya ini memberikan gambaran tentang bagaimana adaptasi dapat menjadi faktor penentu kelangsungan hidup dalam lingkungan yang berubah. Lamarck mengusulkan bahwa makhluk hidup dapat mengubah diri untuk beradaptasi dengan lingkungan dan mewariskan perubahan tersebut kepada keturunan mereka. Menurut Lamarck, jerapah awalnya memiliki leher yang pendek, namun karena kebutuhan untuk menjangkau daun di pohon-pohon yang tinggi, leher mereka memanjang dari waktu ke waktu. Konsep ini dikenal dengan use and disuse, yang berarti bagian tubuh yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan bagian yang jarang digunakan akan menyusut. Teori ini menginspirasi pemikiran tentang evolusi, meskipun kemudian terbukti tidak akurat secara ilmiah. Ide Lamarck tetap penting dalam sejarah sains karena menawarkan gagasan awal tentang perubahan adaptif. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Purwadi dengan NPM 23130240028. Baik, jadi dari penjelasan komik tentang teman-teman saya tadi, bahwasanya di tengah ketidakpastian lingkungan, teori Lamarck ini menghadirkan wawasan tentang adaptasi dan mewarisi sifat-sifat baru. Nah, walaupun pendekatannya tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat dan akhirnya digantikan oleh teori seleksi alam Charles Darwin, tetapi Lamarck ini tetap memberi dasar awal bagi pemahaman evolusi. Ia mengajukan bahwa makhluk hidup dapat menyesuaikan diri secara fisik sesuai dengan kebutuhan yang dituntut oleh lingkungan. Dan perubahan ini akan diturunkan kepada keturunannya. Meskipun teori ini tidak sepenuhnya benar, terutama dalam konteks evolusi modern, gagasan tentang perubahan yang disebabkan oleh lingkungan memicu diskusi tentang bagaimana makhluk hidup berinteraksi dengan alam sekitar mereka. Nah, oleh karena itu, pemikiran evolusi dan adaptasi memberi inspirasi bagi banyak ilmuwan di generasi berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.